Berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri berbelakang menggunakan mari bersuka cita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang kiri kanan berbelakang menggunakan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa bercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Wajah-wajah habis liburan, haleluya. Dan saya itu kemarin habis liburan saudara sekalian pelayan. Jadi waktu itu kemarin saudara saya ke Bali saudara. Soalnya panasnya Tangerang nggak cocok lagi buat saya saudara. Sombong banget padahal gratisan saudara. Haleluya. Puji Tuhan kemarin akhirnya bisa pelayanan di sana, bisa liburan sekali di sana saudara. Dan saya senang bisa jumpa kembali bersama dengan saudara. Dan saya melihat semangat yang sama, kesetiaan yang sama. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang mau kita angkat Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak mau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka kitab kita Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca sama-sama saudara. Saya 1, saudara 2 gantian. 8 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana Yohanes 21 ayat 1 sampai 8 boleh bilang aku diberkati. Haleluya. Ayat 1 demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menamakan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai dan Tiberias, dan dia menamakan diri sebagai berikut. Ayat yang kedua silakan. Haleluya. Lihat modal layar semuanya. Haleluya. Ayat yang kedua silakan. Ya. Ayat ketiga dikatakan apa? Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Ayat yang keempat, ya. Ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat yang ke-6 silakan. Ayat yang ke-7 dikatakan apa? Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. 8 sama-sama, 3, ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nah, saudara, saya bilang saudara masih dalam rangkaian ketika Tuhan Yesus bangkit setelah kebangkitannya, dia berjumpa dengan banyak orang saudara. Kemarin kita sudah membahas tentang ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-murid saudara, dan salah satu tokoh utamanya adalah bicara tentang Thomas. Hari ini kita akan membahas ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-murid di Danau Tiberias saudara. Dan ketika saya coba pelajari kisah ini saudara, salah satu agenda Tuhan yang paling utama dari perjumpaan ini adalah bicara tentang pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan. Amin. Bicara tentang hidup saudara, masalah tantangan persoalan bisa datang kapan saja saudara, goncangan kehidupan bisa datang kapan saja. Dan seringkali saudara ada banyak hal dalam kehidupan setiap kita yang akhirnya bisa mengalami kerusakan. Tapi kabar baiknya di dalam Tuhan ada pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ada pemulihan. Amin. Makanya hari ini saudara, tema khotbah kita adalah bicara tentang perjumpaan yang membawa pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan. Sama-sama bilang sama saya, yang membawa pemulihan. Amin. Doa saya ibadah kali ini bukan cuma jadi rutinitas semata, tetapi menjadi di mana kesempatan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga pemulihan Tuhan terjadi bagi setiap kita yang setuju. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, pemulihan apa yang akan terjadi dalam kehidupan setiap kita? Atau dalam konteks ini saudara, pemulihan apa yang Tuhan lakukan melalui perjumpaannya? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang pemulihan semangat. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan semangat. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan semangat. Amin. Ayat ke-7 sampai 8 masih dalam Yohanes 21 ayat 7 sampai ayat ke-8. Sama-sama kita baca. 3, ya. Maka itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian sebab ia tidak berpakaian. Lalu apa? Terjun ke dalam apa?
danau. Nanti kemudian selanjutnya ayat 8 dikatakan apa? Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Ini dengan perahu saudara, hanya kira-kira 200 hasta saja mereka menghela jala yang penuh ikan itu. 200 hasta itu saudara, kalau satu hasta 0,45 meter, artinya 200 hasta sekitar 90 meter saudara. Dan memang kalau dengan perahu tidak jauh, tapi untuk orang yang berenang itu cukup jauh saudara. Dan Petrus langsung loncat dan dia berenang sampai ke tepian saudara, kurang lebih 90 meter jauhnya saudara. Dan saya mau bilang saudara, kenapa itu terjadi? Karena Petrus amat sangat bersemangat berjumpa dengan Tuhan saudara. Dan pada awalnya sebenarnya ketika yang namanya murid-murid termasuk Petrus kehilangan juru selamatnya saudara, kehilangan Mesias, orang yang sangat mereka harapkan, mereka kehilangan semangat. Tapi ketika akhirnya apa? Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang namanya semangat itu kembali dipulihkan. Dan saya mau bilang saudara sekali lagi, perjumpaan dengan Tuhan memulihkan semangat. Sama-sama bilang sama saya, memulihkan semangat. Amin. Saya coba renungkan saudara, kenapa Tuhan mau memulihkan semangat setiap kita saudara, termasuk murid-muridnya saudara, adalah karena semangat itu sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, semangat itu penting. Amin. Charles Spurgeon dia bilang begini saudara. Charles Spurgeon dia bilang bahwa iman tanpa semangat seperti matahari tanpa panas dan pelita tanpa cahaya. Sekali lagi saudara, iman tanpa semangat seperti matahari tanpa panas dan pelita tanpa cahaya. Jadi bisa jadi sesuatu hal yang sekali lagi saudara tidak terasa. Jadi iman tanpa semangat itu sama seperti sekali lagi saudara, sesuatu yang tidak ada wujudnya saudara, sesuatu yang tidak dapat dirasakan. Jadi sekali lagi saya bilang saudara, orang yang bilang dia beriman pasti ada semangat di dalamnya. Makanya saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus semangat. Tuhan pulihkan yang namanya semangat, karena semangat itu penting. Itu salah satu wujud daripada apa? Iman. Dan di dalam iman ada mujizat, katakan amin. Maka saudara lihat, saya pernah bahas saudara, orang itu kalau beriman pasti semangat saudara. Dan saya bilang saudara, orang kalau beriman pasti semangat, dan akhirnya apa? Bisa menghasilkan mujizat dalam kehidupan. Saya pernah bahas, saya bisa lihat orang kadang-kadang saudara akan terima mujizat atau tidak, tergantung dari semangatnya. Kenapa? Karena dari semangatlah kita melihat imannya saudara. Jadi kalau altar call kelihatan semangat tuh, mantap nih saudara. Saya pernah cerita orang yang memang imannya luar biasa, makanya semangatnya luar biasa, maju altar call aja. Bapak deh, wah, hal itu. Saya pernah cerita oma-oma di Manado itu memang apa nih? Ya peluk saya, Tuhan Yesus. Sekalipun sudah menderita sehingga apa? Yang penting semangatnya luar biasa. Itu baru iman sudah. Apa nih? Doa, imannya luar biasa. Tapi coba kalau orang ada semangatnya, maju altar call aja. Oh ini mendoakan aja. Kenapa? Ya, jangan penyakit parah, panu aja nggak sembuh gitu. Wanita yang pendarahan 12 tahun, saya bilang saudara, secara fisik pasti lemah, betul ya? Secara fisik kita aja anemia aja, kurang darah aja saudara, soalnya minta ampun saudara. Apalagi pendarahan 12 tahun pasti secara fisik lemah. Tapi hebatnya kenapa dia menerima mujizat? Karena semangatnya luar biasa. Dia sampai berkata, andai itu jamah saja jumlahnya, aku pasti sembuh. Saya mau bilang saudara, dia terobos kerumunan orang pada saat itu saudara, dengan semangat yang luar biasa dari terima mujizat. Saya mau bilang sekali lagi saudara, anak Tuhan harus semangat, amin. Kemudian semangat sekarang, kenapa Tuhan mau kita dipulihkan semangatnya? Karena semangat selain bicara tentang mujizat, semangat juga bicara tentang berkat. Sama-sama bilang sama saya, berkat. Amin. Orang kalau mau diberkati harus semangat. Makanya ketika yang namanya Yosua memimpin bangsa Israel dan menerima berkat dan janji Tuhan, sudah ada di depan mata. Tapi Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian jangan tawar hati, jangan kecut hati. Itu bicara tentang apa saudara? Itu bahasa aslinya bicara tentang kecut dan tawar hati itu saudara. Bahasa aslinya, sebentar, bilang catatan saya, oh ini catah, artinya apa? Discourage atau patah semangat. Ada di layar tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, iya kan? Dikatakan apa? Janganlah kecut dan tawar hati. Tawar hati bahasa aslinya katah atau catah, artinya discourage atau patah semangat. Kenapa? Karena untuk terima berkat Tuhan harus ada semangat di dalamnya. Amin. Saudara sebagai bos misalnya, business owner, saudara menerima karyawan, saudara akan terima orang yang semangat yang datang dan bilang, Pak, saya siap untuk mengabdikan diri saya untuk perusahaan ini. Atau orang yang datang, saudara terima yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, iya kan? Ngapain terima yang kedua? Udah kayak orang kurang gula begini saudara. Iya kan? Saya mau bilang sekali lagi saudara, ini penting, betul ya? Saudara kalau mau kasih bonus, saudara kasih sama karyawan yang semangat supaya dia makin semangat, atau yang lemes-lemes? Kasih yang semangat. Makanya
secapek-capeknya saya, walaupun kena matahari bau, kurang tidur, saya tetap semangat. Bertahun-tahun sudah jadi jemaat Tiberias, biasa jadi pendeta Tiberias. Pernah nggak sudah lihat saya naik timbal, soak-soak? Enggak, secapek-capeknya saya. Saya percaya jemaat juga senang lihat pendeta semangat, betul ya? Kenapa? Karena transfer positif vibes, asik. Bali men. Iya, kalau pendeta mau ngapain ya, beda-beda setiap orang ya. Kalau pendeta Shalom guys, ya Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, semangat membuat kita diberkati, amin. Kamu lihat saya mencatat di sini saudara, semangat ternyata membuat kita kuat. Sama-sama bilang sama saya, semangat membuat kita kuat. Amin. Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 14, sama-sama kita baca. Amsal 18 ayat 14 sama-sama. 3, ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangatnya? Bagian awal dikatakan apa? Orang yang bersemangat dapat menanggung apa? Sama-sama bilang sama saya, semangat bikin kita kuat. Amin. Makanya saudara kalau lihat orang ke tempat fitness, saudara perhatikan tempat fitness. Kenapa diputar lagu-lagu semangat? Supaya orang-orang yang ngangkat kuat, betul ya? Sebenarnya tempat fitness, saudara bisa tongkrong sebentar saja. Cek lagu-lagunya. Pasti yang semangat-semangat. Iya kan? Kubayang. Selatan. Jadul banget lagi, nggak apa-apa, semangat tuh. Iya kan? Nggak pernah ada lagu yang ku menangis. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ngangkat sekilo aja belum perjuangan dulu. Iya tuh, betul kan? Saya aja makanya kan kalau ke tempat fitness, kalau misalnya lagunya kurang semangat, saya pakai headphone, pakai lagu semangat. Ku pandang wajah nggak ada ya? Tolong bikin minum kalau ada DJ. Tapi dia semangat bikin kita kuat. Tapi ibu-ibu di rumah, kalau misalnya bersih-bersih rumah, kalau ada semangat, sekalipun rumahnya gede banget saudara, seluas mall ini saudara, nggak ada yang aneh. Nggak aneh, terlambat. Bagaimana kau semangat? Bagaimana mau kuat? Kalau sekali berumah sama Sari, udah. Cuma yang pertama tadi yang sekali. Tapi kalau dengan semangat, pasti kuat bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar, ya kan? Tapi kalau ada semangat, aja. Rumahnya rumah sangat sepi, selonjor saja susah sekali. Tapi kalau ada semangat, ya kan? Pahitnya kenyataan. Haleluya. Shalom. Saya mau bilang saudara, anak Tuhan harus semangat, amin. Kenapa Tuhan mau kita dipulihkan semangatnya? Karena ketika kita punya semangat, kita cakap menanggung segala perkara. Tepuk tangan dulu ya paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak dirimu, semangat. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang Tuhan pulihkan melalui perjumpaannya saudara? Yang kedua, pemulihan apa yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, pemulihan hubungan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan hubungan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan. Ayat 15 sampai 17 kita baca sama-sama saudara. Ayat 15 sampai 17 sama-sama yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apa? Mereka ini. Selanjutnya saudara loncat ayat 16 saudara. Loncat ayat 16 sekali lagi dikatakan apa? Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Ayat 17 kembali kita baca saudara. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah kau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah apa? Kenapa Petrus baru sedih pada saat pertanyaan ketiga? Ya, Petrus nangis seperti ini. Betul, karena bahasa aslinya dari menangis, Petrus menangis itu Petrus menangis. Markus 14 ayat 72, kita baca Markus 14 ayat 72. Mana? 14 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam
untuk kedua kalinya. Maka teringatlah bahwa sebelum ayat kedua kali engkau telah menyangkal aku 3 kali, lalu menangislah. Iya. Ini memang bukan cuma di bioskop 3D, di sini juga 3D. Ada langsung ada back sound-nya. Hilang. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kenapa Petrus akhirnya sedih pada saat pertanyaan ketiga? Karena kalau saudara ingat kaidah penggunaan bahasa Ibrani yang pernah saya jelaskan saudara, satu kata atau satu kalimat diucapkan satu kali levelnya biasa secara kualitas, tapi kalau sampai 3 kali artinya levelnya udah paling tinggi saudara. Dan Petrus nangis sampai 3 kali. Pada saat ketiga kali ditanyakan karena dia merasa bahwa saat itulah Tuhan sementara meragukan dia saudara. Dan memang akhirnya saudara Petrus menyangkal Tuhan sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Sampai 3 kali akhirnya apa saudara? Petrus menyangkal artinya sampai level maksimal. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ingin memulihkan hubungan antara Petrus dan juga Tuhan saudara. Petrus yang tadinya rasa bersalah karena dia sudah menyangkal Tuhan sampai di level yang paling tinggi, Tuhan kembali memulihkan saudara hubungannya. Kenapa? Karena di mata Tuhan itu penting. Hubungan itu penting. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Tuhan itu penting. Amin. Makanya yang menarik saudara, kalau saudara baca ayat 15 sampai 17 tadi saudara dalam Yohanes 21, di kalimat pertama dan kedua Tuhan pakai kasih agape, tetapi di kalimat ketiga Tuhan nggak pakai kasih agape, tetapi yang Tuhan pakai adalah kasih filia atau kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita selalu terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Tuhan itu penting. Amin. Kenapa? Karena di luar Tuhan, tanpa hubungan dengan Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Coba kita buka kitab kita saudara, yaitu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 5 sampai 8. Yohanes pasalnya ke-15 kita baca saudara ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Dikatakan apa di sana? 3. Iya. Akulah dan kamu larang dinantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu apa? Tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah dan kamu akan apa? Menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah, yaitu jika kamu apa? Berbuah banyak. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh John Wesley saudara, bilang begini saudara, Tuhan tidak apa-apa tanpa kita, tetapi kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak apa-apa tanpa kita. Dia tetap Tuhan yang mulia, tetap Tuhan yang berkuasa, tetapi kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi saudara, makanya Tuhan, kalau saudara pelajari Alkitab secara keseluruhan, Tuhan mati dan sekali salah satu tujuannya adalah apa? Memulihkan hubungan. Karena hubungan manusia dengan Allah terpisah oleh karena dosa, Tuhan bereskan dosa supaya hubungan itu kembali pulih. Karena Tuhan tahu kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Amin. Jadi pastikan kita hidup melekat dengan Tuhan. Katakan amin. Tadi dalam perjalanan ke sini saudara, Tuhan ingatkan saya saudara, sekarang dengan segala kerendahan hati, bukannya mau sombong, tapi biasa orang habis ngomong itu akan sombong saudara. Bukan mau sombong, habis itu sombong ya. Tapi saya tidak sombong. Jadi 2 tahun terakhir kan jadwal saya tuh berat banget gitu, kayak oh my god, full, diundang di mana-mana saudara. Kemarin saya posting waktu saya diwawancara TV nasional, saudara yang belum lihat ya. Saudara, kemudian saya kemana-mana saudara, bahkan kemarin saya ke Bali kan saudara ya, jalan ke Bali sekaligus pelayanan di sana, itu ada aja orang-orang, tidak masih ya. Bahkan saya lagi di saya ke GWK itu saudara, ada area yang sepi, cuma ada 4 orang kan. Tiba-tiba satu keluarga, tidak masih ya. Oh, Jumat mana? Jumat TikTok. Oh, ada Jumat TikTok di sana saudara. Ya Allah, saya dalam saya Tuhan Yesus. Iya, sampai kemarin saya di Luwuk, saya bayangin Luwuk saudara, saya di Luwuk, udah potong rambut, saya lagi potong rambut, yang potong rambut, udah ngobrol panjang lebar. Dia bilang ini, abang saya lihat pendeta Marsha ya. Gak apa-apa
apa-apa, yang penting ada berita masih itu dia kenal, walaupun saya dia nggak kenal, ya. Nggak apa-apa, saudara. Tapi lama saya merenungkan tadi dalam perjalanan saya renungkan ya. Kenapa semua itu boleh terjadi? Karena belasan tahun yang lalu saya memberikan diri saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya memutuskan untuk apa? Mengikuti panggilan Tuhan untuk memberikan hidup saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Seandainya saya nggak datang saya nggak datang dan memberikan hidup saya untuk Tuhan, mungkin saya masih orang yang taruh dari pinggir jalan dan nggak jadi apa-apa, saudara. Saya boleh ada sampai hari ini karena hidup saya dalam Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, pastikan kau hidup dalam Tuhan, terhubung dengan Tuhan, hidupmu pasti luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling banyak buat Tuhan. Bilang sama dengan dirimu, hubungan dengan Tuhan itu penting. Jangan jauh dari Tuhan. Tepuk tangan sekarang yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir mau sudah siap-siap ke depan. Yang ketiga, pemulihan apa yang Tuhan lakukan melalui perjumpaan. Yang ketiga adalah pemulihan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, tujuan. Ayat 15 sampai 17 bagian yang terakhir, saudara. Ayat 15 sampai 17 bagian yang terakhir, sama-sama kita baca, saudara. Dikatakan apa? 3, ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Selanjutnya, saudara, dikatakan apa? Ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17 sekali lagi dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan punya tujuan bagi setiap kita. Salah satunya untuk Petrus. Untuk apa? Mengembalakan domba-domba. Tetapi ketika Petrus mengalami goncangan yang luar biasa ketika dia lihat Tuhan menyerahkan nyawanya di atas salib, saudara, Petrus kehilangan tujuan. Makanya akhirnya apa? Dari seorang rasul dia kembali menjadi seorang nelayan, saudara. Tapi panggilan Tuhan bukan untuk jadi seorang nelayan, tetapi untuk mengembalakan domba-domba. Dan perjumpaan dengan Tuhan akhirnya memulihkan tujuan Petrus. Akhirnya apa? Petrus kembali menjadi seorang rasul dan akhirnya apa, saudara, nelayan itu kita tahu bersama menjadi dasar gereja, saudara. Dan sekali lagi saya mencatat di sini, saudara, perjumpaan dengan Tuhan memulihkan tujuan. Karena kalau kita pelajari keseluruhan, dosa akhirnya membuat kita kehilangan tujuan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kita. Saudara ingat ketika bicara tentang dosa, bahasa aslinya adalah hamartia. Jadi saya boleh bantu tunjukkan di layar. Bahasa dalam perjanjian barunya adalah hamartia. Bahasa Ibraninya hatah, artinya meleset dari sasaran. Tuhan punya tujuan, tapi dosa membuat kita keluar dari sasaran Tuhan. Nah, melalui perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan mengembalikan kita pada tujuannya. Makanya Rick Warren bilang begini, saudara, kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Sampai kita memahami itu, hidup tidak akan pernah masuk akal. Bagian awal kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi orang kalau nggak tahu mau hidupnya untuk Tuhan, hidupnya bisa hampa, bisa bingung dengan mencari tujuan hidup. Akhirnya apa, saudara? Buang-buang waktu. Saya kemarin sekali lagi, saudara, sedikit kesaksian. Pada saat ke Bali, karena awalnya tujuannya hanya untuk pelayanan, tiba-tiba orang tua saya pengen ikut, saudara. Akhirnya jadi jalan-jalan, tapi karena nggak ada tujuan, akhirnya saudara udah setiap pagi mau kemana kita? Kemana pun angin berhembus. Jadi gitu, saudara. Biasa kan kalau tur leader itu kan diatur kan, nginep di sini, jalan-jalan daerah situ, besoknya pindah daerah sini, jalan-jalan daerah situ, dan seterusnya. Jadi maksimal. Kita kemarin nginep di sini, jalan-jalan sana, nginep di sana, jalan-jalan. Jadi buang-buang waktu, buang-buang bensin, buang-buang segala macam, saudara. Cuma capek di jalan. Dan akhirnya apa? Sekali lagi, banyak yang sia-sia. Begitupun kita dalam Tuhan. Kalau kita enggak hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup kita jadi hampa, jadi nggak punya tujuan. Jadi pastikan dengan baik bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Hidup dalam Tuhan. Hiduplah dalam tujuan Tuhan di depan setiap kita, supaya hidup kita luar biasa. Saya teringat satu analogi, saudara, yang pernah saya bawakan beberapa minggu yang lalu. Handphone ini diciptakan dengan tujuan. Tapi kalau tidak digunakan sesuai dengan tujuannya, banyak
hal yang luar biasa di dalam handphone ini jadi sia-sia. Handphone ini diciptakan dengan tujuan, tapi kalau hanya jadi ganjelan pintu misalnya, saudara, banyak potensinya jadi sia-sia. Hidup kita juga sama. Kalau nggak sesuai dengan tujuan, hidup kita bisa jadi sia-sia. Pastikan, saya nggak tahu secara spesifik apa dalam kehidupan setiap kita. Masing-masing bisa berbeda-beda, tapi secara garis besar hidup kita dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling mulia buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kembali pada tujuanmu. Hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali yang paling mulia buat Tuhan. Yang diberkati oleh mereka tangan salah yang paling mulia buat Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi setiap kami. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan memulihkan semangat kita yang patah oleh karena keadaan, memulihkan hubungan kita dengan Tuhan yang rusak karena dosa, dan memulihkan tujuan setiap kita. Kita ciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawalah kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu. Pastikan orang bisa melihat kemuliaan Tuhan, sehingga melalui kehidupan banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang Tuhan, pakailah setiap kami Tuhan, jadikan kami alat bagi kemuliaan nama-Mu. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidup, pakailah Tuhan genapi sampai bumi penuh kemuliaan.